Oke ya, jadi kita mulai sekarang. Saya mau jelaskan tentang antena basic dari antena. Ini lebih jelas sedikit dari yang kemarin. Yang minggu kemarin kan kita cuma jelaskan secara gampang-gampangan. Kita jelaskan gampang. Tapi mungkin kurang jelas. Ini akan lebih jelas lagi. Oke ya, jadi di sini akan saya jelaskan sedikit tentang antena basic. Jadi antena itu apa sih? Antena itu adalah transducer yang digunakan untuk merubah ya, gelombang listrik menjadi gelombang elektromagnetik. Seperti yang minggu kemarin saya ceritakan. Jadi ada gelombang listrik, ini mau saya keluarkan menjadi gelombang elektromagnetik. Jadi kalau listrik menjadi gelombang elektromagnetik, itu terjadi di pemancar. Nah, antena selain di pemancar juga ada di penerima. Nah, kalau di penerima kebalikannya, berarti antena itu transducer untuk menerima gelombang elektromagnetik untuk menjadi gelombang listrik. Ya, itu fungsinya antena. Jadi yang dipancarkan, yang di space kita sekarang ini adalah gelombang elektromagnetik. Di sini ada berbagai macam gelombang elektromagnetik dengan berbagai macam frekuensi. Ya, di sekitar kita ini. Nah, cuma yang mau kita tangkap yang mana? Makanya nanti antena itu ada spesifik frekuensinya. Antena ini untuk frekuensi berapa? Ya. Berarti yang kita tangkap itu yang frekuensi itu aja. Ya. Yang dibesarkan hanya frekuensi itu aja. Yang frekuensi lain nggak diterima sama dia. Alias bandwidth-nya di frekuensi itu aja. Jadi tepat di frekuensi itu, gain-nya itu tinggi. Selain itu, gain-nya rendah. Nah, itu antena. Ya. Itu antena yang minggu kemarin sudah kita bicarakan. Nah, yang pertama kalau kita harus belajar antena, kita harus tahu dulu antena isotropik. Singkatannya I. Nanti kalau kamu ada gain antena dan sebagainya, ada istilah DBI. Ya. Nah, kalau DBI itu DB isotropik. Berarti nanti dia dibandingkan dengan antena ini. Nah, antena isotropik itu apa? Yang sebelah kanan dulu. Ada sebuah titik yang memancarkan ke segala arah. Jadi antenanya antena titik. Ya, sebuah titik yang memancarkan ke segala arah. Itu adalah antena imajiner, antena teoritis, ya. Yang dia memancarkan ke segala arah bentuknya 360 seperti bola. Jadi arah pancarnya seperti bola. Nah, itulah antena isotropik. Ya, karena dia memancar ke segala arah, maka pasti intensitasnya kecil. Karena luas permukaannya besar. Ya. Semakin jauh dari titik, bolanya semakin besar, maka luas permukaannya semakin besar. Yang minggu kemarin sudah saya simulasikan, kita menggunakan lampu senter. Ya. Kalau lampu senter kita tembakkan ke tembok dengan jarak 2 meter, itu kan kita bisa atur. Kita bisa atur depannya itu untuk bayangan di tembok itu kecil atau besar. Lampunya kan sama-sama 5 watt misalkan aja. Tapi kalau pada saat dia permukaannya yang di tembok itu kecil dalam jarak 2 meter, dia akan lebih terang. Daripada kalau saya putar sehingga lingkaran yang di tembok itu membesar dengan jarak 2 meter yang sama, dengan lampu 5 watt yang sama. Itu menghasilkan cahaya yang lebih gak terang daripada yang kecil. Nah, sehingga nanti kalau di tembok itu kamu kasih penerima, ya penerima itu menerima sesuai dengan intensitas sinar yang tadi itu. Berarti kalau antena itu lingkarannya nggak kecil, lingkarannya besar, tambah besar ya tambah buram. Tambah besar lagi, tambah buram lagi. Kalau bola ya lebih buram lagi dia. Ya, itu antena DBI. Jadi antena yang paling minimum daya pancarnya. Bukan daya pancarnya, apa intensitasnya. Karena luas permukaannya sangat besar. Ya. Jadi
antena ini dinamakan antena isotropik. Satuannya dBi. Kalau ada ketemu dBi, I itu isotropiknya. Jadi dibandingkan dengan antena ini. Nanti kamu kemarin kan sudah saya kasih PR untuk apa itu dB ya. dB itu kan besaran perbandingan. Selalu dibandingkan dengan sesuatu. Itu dB. Ya. Jadi terus antena itu simetrik, resiprokal. Artinya apa? Antena itu kalau digunakan untuk pemancar bagus, berarti kalau digunakan untuk penerima juga bagus untuk frekuensi itu. Ya. Jadi kalau kita desain antena itu bagus untuk penerimaan, berarti seandainya nanti dia digunakan untuk pemancar juga bagus dengan frekuensi yang sama. Ya. Jadi antena itu resiprokal. Nah, terus kemudian ada antena yang spesifik punya arah tertentu. Ya, contoh yang gambar sebelah kanan ini. Berarti dia akan bagus ke arah kanan. Ya, jadi kalau ke arah kanan di sini, ini daya pancarnya tinggi. Sampai jauh. Tapi yang di belakang itu kecil. Tapi dikatakan tidak kelihatan. Seperti kalau ini center. Senternya ini mengarah ke kanan. Ya. Ini adalah pancaran dia. Sehingga yang di belakang center, habis dikatakan nggak ada sinar. Ini untuk antena yang sifatnya direksional. Jadi antena yang punya arah. Jadi kalau dia punya arah, berarti ini dikatakan lobe ya, lobe. Ini main loop-nya. Ya, itu main loop-nya. Ini. Yang ini back loop. Loop yang ada di belakang yang kecil dua nih, yang seperti ekor kecil. Nah, ini namanya back loop. Artinya apa sih? Artinya kalau kita persis antena ini ya mengarah ke sebelah kanan. Kalau kita punya receiver di sini, di ujung di sini ini, ya, maka dia bisa menerima intensitas sinyal elektromagnetik adalah 21 dB. I berarti 21 kali lebih tinggi daripada diterima dalam bentuk dibandingkan dengan antena isotropik ini. Jadi kalau antena ini isotropik kita letakkan di tengah sini, kan dia jadi bola. Kalau antena yang kedua ini kita pasang di sini, bentuknya seperti ini. Receivermu di sini, maka pada saat kamu menerima antena yang kedua ini, di sini itu besarnya adalah 21 kali dibandingkan dengan dBi, dibandingkan dengan yang atas. Jadi kalau gampangannya ya terang di sini itu kalau kamu sinarnya lebih terang 21 kali daripada kalau tengahnya ini antena isotropik itu. Itulah dBi. Ya. Nah, ini adalah main loop-nya. Nah, kalau di sini dia diterima dengan 21 dBi, ya. Kalau di sini mungkin, nah ini 10 dBi, separuhnya, kira-kira separuhnya. Ini 10 dBi. Ya, ini berapa ini? 0 dBi. Ya. Kalau 0 dB berarti ya sama, persis seperti dBi-nya. Jadi sama seperti isotropiknya. Jadi isotropiknya di sini sama. Ya, kalau kamu di sini. Itu kalau antena yang direksional. Ya, jadi ngerti ya, prinsipnya antena seperti center. Nah, bagaimana antena bekerja kemarin sudah kita berikan yang contoh simulasinya itu, dia membentuk potensial plus sama potensial min di antara dua antenanya itu bergantian plus min plus min plus min. Jadi di antara dua ujung di sini ini akan terjadi beda potensial. Ini saya pakai yang ini aja. Ini pada saat ini V plus, di sini V min. Pada saat di sini V plus, di sini V min. Berganti-ganti. Nah, berganti-gantinya itu sesuai dengan frekuensinya. Kalau kamu pasang frekuensi 100 MHz, berarti dia berganti-ganti 100 juta kali dalam waktu 1 detik.
Itu ya. Plus minus ganti terus. Nah, karena ada beda potensial di sini, maka terjadi medan listrik. Nah, medan listrik itu bersama-sama dengan medan magnet bumi nanti akan E cross B itu, nah dia akan memancar ke situ. Ya. Nah, ini kira-kira bentuk antena seperti ini. Jadi ada sisi kiri, ada sisi kanan. Nah, biasanya antena ini yang namanya dua kawat ini, antena dua kawat ini namanya dipol, dua pol. Ya, jadi dua. Ya. Kalau yang cuma satu berdiri tegak begini atau cuma begini aja itu, kalau satu titik itu namanya monopol. Ya. Mono satu pol. Kalau ini dua pol karena plus minus. Ya. Nah, kemudian ini. Jadi yang saya jelaskan. Jadi kalau ini biasanya panjangnya berapa sih? Panjangnya total panjang untuk antena dipol biasanya setengah lambda. Kalau totalnya setengah lambda, berarti separuh ini seperempat lambda. Ya. Contoh, kalau kita mau buat antena dipol untuk 7 MHz. 7 MHz itu panjang gelombangnya sekitar 40 meter. Ya. Berarti setengah panjang gelombangnya 20 meter. Berarti ini 20 meter. Berarti panjang ini kira-kira 10 meter, ini 10 meter. Itu untuk antena dipol untuk frekuensi 7 MHz. Nanti coba kamu hitung. Nah, karena apa? Nanti, antara dua anten ini, dia dua logam yang kiri dan logam ini akan menimbulkan medan listrik seperti yang saya jelaskan minggu kemarin. Ya. Nah, nanti akhirnya di sekitar medan listrik ini akan terjadi seperti ini. Nah, kalau kita lihat di mana di Fornek 2-nya, kalau kita simulasikan ya, kok lama sih. Nah, ini kan antena dipol, ya. Jadi ini pusatnya. Ini sisi kiri, ini sisi kanan, ini sumbu Z, ini sumbu X. Berarti kalau begini, kalau antenanya seperti ini, kira-kira radiasinya bagaimana sih pola radiasinya? Nah, pola radiasinya kalau kita gambar, nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini antena dipolnya di tengah ya. Nah, kalau kita bandingkan sama ini, nah gini lah ya. Berarti daya pancarnya ini ke arah sumbu X. Ke arah sumbu X. Jadi di sini besar. Yang merah intensitasnya lebih besar daripada yang kuning. Ini paling lemah. Ya. Ini sudah near field-nya, sudah nggak dipakai. Jadi yang dipakai yang ini. Jadi berapakah antena dipol? Antena dipol itu ternyata pada saat ujung di sini, ya, pada saat dia di ujung di sini itu gain-nya sebesar 2,12 dB. Berarti 2 dB lebih tinggi, lebih besar daripada antena isotropik. Ya. Ini 2 dB. Nah, ini arahnya, ini pola radiasinya. Kalau kita lihat dalam bentuk 2 dimensi, ini kan 3 dimensi kalau ini. Nah, kan kelihatan untuk 3 dimensi ya. Kalau kita lihat dalam pattern pola radiasinya. Nah, kalau ini saya potong vertikal, saya potong dari atas ke bawah, kan seperti donat itu. Donatnya kalau saya potong dari atas ke bawah, bentuknya akan seperti ini. Ya, bentuknya akan seperti ini. Dengan intensitas yang terbesar adalah di 2 dB, 2,12 ini loh. Ini kalau gambar di sini ini sekitar 2 atau 2 dB ya. Nah, ini di 2,12 yang biru ini.
Kalau saya potong vertikal, berarti ini adalah vertical plane. Tapi kalau saya potong horizontal, saya potong begini. Ya, saya potong begini. Dari kiri ke kanan, maka bentuknya dia akan menjadi, ini kamu seperti segini aja. Oh, ini kok masih bentuknya begini ya. Harusnya dia bentuknya adalah seperti ini, vertikal, far field. Mana yang saya salah di mana ini? Near field, ini far field sudah betul. Ya. Nah, harusnya kalau di sini terlihat nanti. Ini saya salah di mana kok bentuknya seperti ini, Mas ya. Show, Pak. Show. Next pattern kalau nggak salah. Nah, saya yang lupa, udah lama nggak dipakai karena ya. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Ya, kebalik mana tadi? Ini kena apa tadi itu? Kena geser apa ini? Ini aja. Ini antenya berubah tuh. Mana tadi? Contoh tadi itu salah di mana saya ini? Ini betul loh. Ini betul. 3D-nya. Far field-nya. Calculate. Ya. Setelah kita hitung itu, nah nanti dia bentuknya kalau kita potong seperti ini akan bentuk seperti angka 8, seperti donat. Kalau kamu potong donat berdiri, kamu potong horizontal, bentuknya kan seperti dua donatnya itu. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Ini namanya pola radiasi atau pattern. Ya. Pattern radiation. Balik lagi ke sini. Nah, jadi dari mana sinyal itu? Asalnya dari, kalau ini anggap transmitter ya, berarti ini ada pembangkit sinyal. Pembangkit sinyalnya nanti itu akan diteruskan melalui transmission line. Transmission line itu bisa macam-macam, bisa kabel ya. Kabel RG58 itu atau kabel RG8 ya. Terus kemudian bisa apa namanya itu ya. Seperti logam, apa sih namanya, saya sampai lupa. Jadi bentuknya seperti lubang bumbung talang lah, seperti talang air loh ya. Atas dan bawah dari sana sampai keluar. Nah, ini bisa juga seperti itu ya. Nah, terus kemudian di sini antenanya. Oh, itu namanya waveguide. Waveguide ya. Saya sampai lupa, terlalu lama enggak ngajar antena. Nah, sampai di sini dia keluar, ini gelombang E-nya. Terus nanti setelah lepas dari sini bersama dengan B, gelombang bumi, dia akan memancar sebagai gelombang elektromagnetik. Ya. Itu antena. Nah, ini yang saya jelaskan tadi itu.
Kalau dipol, pola radiasinya kira-kira seperti ini, karena dia bentuknya kan gini toh, seperti donat. Ya, ini dipolnya kan gini donatnya. Kalau dilihat dari sisi vertikal seperti ini, kalau dilihat dari sisi horizontal seperti ini donatnya. Jadi artinya ini saya potong horizontal. Kalau ini saya potong vertikal. Ini saya potong dari atas ke bawah. Kalau ini saya potong dari kiri ke kanan. Ya. Nah, ini kira-kira bentuk macam-macam antena. Ya. Ini ground plane, omni ground plane, omni. Nah, kalau namanya omni, ya. Kalau omni ini berarti dia memancar ke segala arah. Bentuknya kira-kira seperti setengah bola. Ya. Ini. Kalau Yagi itu pengarah, sudah direksional. Ya. Antena patch juga sudah direksional. Patch itu seperti ini loh, seperti lempengan. Antenanya seperti lempengan. Bisa dibuat dari PCB. Kalau kamu tahu PCB itu ya toh, kan ada dua sisi, toh sisi belakang sama sisi depan. Nah itu kita bentuk pola-polanya jadi antena patch. Itu bisa. Ya. Ini antena parabola. Ya, pasti direction kalau ada parabolanya. Ini omni. Omni berarti memancar ke segala arah. Bentuknya kira-kira seperti lingkaran, seperti bola, setengah bola di atas bumi. Gitu. Oke, ini kemarin sudah kita bahas ya. Kemarin sudah kita bahas istilah-istilah itu. Ya. Plane untuk H, plane untuk E. Ya, ini yang top down, ini yang untuk side view. Loop itu yang ini. Daya pancarnya ini main loopnya ke depan, ini back loopnya di belakang. Direksional berarti dia mengarah. Ya. Beamwidth kita kemarin ngitung adalah pada saat dia sudah turun dari 21 dB, dia turun 3 dB. Ya, misalkan ini 3 dB-nya turun 3 dB berarti 18 dB tuh. Misalkan 18 dB-nya di sini sama di sini. Nah, maka beamwidth dia itu adalah dari sini. Nah, misalkan aja dia ini 21 dB turun 3 dB di sini. Ya, kalau bandwidth dihitung terhadap SBR-nya sampai SBR 2. Nah, nanti saya jelaskan di belakang kalau ada ketemu. Polarisasi, kemarin ada polarisasi horizontal, polarisasi vertikal. Artinya antena yang mancar polarisasi vertikal, di ujung sana penerimanya juga harus vertikal. Kalau di sini saya mancar vertikal, tapi kamu di sana kamu terimanya horizontal, terimanya cuma satu titik. Jadi antena yang lainnya nggak berfungsi, yang di titik itu aja yang berfungsi, yang tabrakan ini yang berfungsi. Tapi ya kan kecil sekali berarti. Intensitas yang diterima kan kecil sekali. Jadi taunya gimana ya? Coba nanti. Oh sampai sekian, ini paling besar ya sudah di sini. Ada yang polarisasi, kemarin kita ngomong yang circular. Kalau circular kan berarti muter terus ya. Nah, jadi E-nya itu muter. Nah, gini. VSBR nanti kamu yang antena aksesoris ya nanti ada konektor, nanti ada balun, ya ada macam-macam ya nanti itu di belakang aja sambil jalan. Oke ya. Nah, karena ada pattern yang di setiap antena punya pattern, maka pasti setiap antena itu punya coverage area. Ya, dari area di mana penerima bisa menerima sinyalnya. Ya, kalau nah berarti coverage area itu di mana ya? Di daerah sini ini coverage areanya. Kalau yang antena ini berarti coverage areanya di sini. Kalau saya gambar pakai, bentar ya. Ini bolpennya nanti. Misalkan aja ini berarti coverage area di sini. Nah, di daerah sini. Kalau saya anotit, anotit. Nah.
Nah, dari sini tuh, enggak keluar nanti masih sebentar. Annotate. Saya pakai merah aja. Nah, kalau ini coverage-nya mana? Berarti coverage-nya di daerah sini. Misalkan ini bibit ya, kalau ini kalau 21 turun 3 dB, misalkan ini 3 dB di sini, 21 kurangi 3 kan 18 dB, di sini 18 dB ya. Maka bibit dia adalah ini. Nah, ini bibit dia. Nah, ini bimbitnya. Dari sini sampai sini ya. Ini bimbitnya. Nah, berarti coverage-nya mana? Ya coverage-nya cuma daerah ini aja. Daerah ini yang dia bisa menerima dengan baik. Ya. Itu. Oke. Sekarang kita sampai ke ya. Ini kalau antena direksional, ya, dia mengarah ke satu arah. Direksional kalau pakai patch, bentuknya kira-kira. Kalau pakai Yagi ada loop kecil-kecilnya ini. Antena patch seperti antena planar T, kayak antena PCB. Ya, kalau kamu masang PCB kamu jadikan antena ya kira-kira bentuknya. Nah, antena-antena yang dipakai di modem di router-router kita access point di rumah tuh, itu antenanya antena planar semua, patch, antena patch. Ya, bentuknya kalau kamu buka nanti bentuknya seperti lempeng-lempeng gini aja. Nah, itu daya pancarnya seperti ini. Tapi kalau Yagi nanti bentuknya, nah Yagi itu mana? Yagi itu yang ada seperti antena TV, antena TV yang di rumahmu. Kalau kamu antena TV rumah-rumah yang lama itu kan TV lama itu kan ada banyak aluminiumnya, yaitu antena Yagi. Ini namanya main beam-nya, ini side loop, sebelah kiri kanan ini side loop. Ya bisa menerima tapi kecil, nggak seperti yang main. Ya. Nah, half power beam width ini tadi yang saya jelaskan itu. Kalau ini 21 berarti turun 3 dB, itu akan menjadi lebar bandwidth-nya. Lebar beam-nya, lebar pancaran. Oke. Nah, turun 3 dB di sini, misalkan 3 dB di sini, maka dari sini sampai sini ini adalah bandwidth-nya. Nah, ini gambarnya kalau mau jelas ya. Jadi kalau 0 dB minus 3 dB-nya, kalau ini 21 juga sini 18, pokoknya turun 3 dB dari puncaknya. Kamu ukur di sini, titiknya di sini, di loop-nya ini. Nah, kamu tarik garis, itulah beamwidth. Ya, kalau polarisasi, ini polarisasi vertikal, ini polarisasi horizontal. Nah, karena loop-nya itu, main loop-nya tidak seperti kadang-kadang nggak persis bundar gini, kadang-kadang agak cemet melihat. Nah, kalau agak cemet begini, berarti yang beamwidth yang vertikal lebih rendah daripada beamwidth yang horizontal. Ya. Tapi kebanyakan bundar. Oke, itu beamwidth. Ini tadi cara ngitungnya untuk beamwidth-nya, turun 3 dB, turun setengah kalinya. Yang saya jelaskan tadi. Oke. Ya. Itu penjelasan yang agak lebih rinci daripada yang kemarin. Nah, ini contoh antena omni. Ya, antena omni itu ini. Berarti dia cuma satu. Cuma satu logam. Kalau dipol itu kan dua, kiri sama kanan ya. Tapi ini cuma satu. Nah, ini antena omni. Berarti daya pancarnya gimana nanti?
Nah, kita bisa lihat nanti. Coba kamu bikin nanti di Fornek 2-nya untuk antena omni. Jadi ya yang kamu bikin dipol tadi itu nanti jadikan satu, cuma satu aja yang mancar. Jadinya gimana? Ya. Nah, ini contoh-contoh antena omni semua. Ya, tapi yang detail yang lebih detail lagi untuk omni high gain nggak usah saya jelaskan ya. Oke. Ya, saya rasa itu dulu aja tentang penjelasan tentang antena ya. Supaya lebih jelas dari yang kemarin. Oke, setelah itu nanti kita coba tanya jawab setelah ini. Ini saya stop share dulu. Oke, sekarang tanya jawab. Ayo, nyalakan dulu videonya sama mute mic-nya kamu off kan. Saya mau pertanyaan, Pak. Ya, tanya apa kamu? Kalau dipol kan model potongan sisinya kan seperti ada 2 main loop gitu ya, Pak? Ada? Enggak, cuma satu. Main loop-nya cuma ke arahmu. Ada kayak angka 8 gini ya, Pak. Nah, ini ya, ini dipol ya. Anggap tengah-tengahnya sini ya. Anggap ini dua logam ya. Kiri sama kanan ya. Iya. Dipol ya, ini dipol ya. Maka nanti bentuk pola radiasinya itu seperti saya punya saya tidak punya gambar donat. Nah, seperti ini ini donat ya. Dunkin donat misalkan aja gambarnya. Tak masukkan sini loh. Nah, thread gini ya. Dunkin donatnya tak masukkan. Nah, berarti radiasinya gimana? Radiasinya bentuknya seperti ini donatnya. Oh iya. Ya. Ini. Berarti main loop-nya mana? Ya ini tok. Ya semua ini main loop, berarti di depan ada main loop, di atas ada main loop, di bawah ada main loop, di belakang ada main loop. Berarti kalau antena di sini, saya dengan jarak yang sama, ya toh. Saya dengan kamu dengan antena dengan jarak yang sama. Padahal kamu di depan saya dan saya di belakangnya antena ini, kita bisa menerima intensitas sinyal yang sama. Dengan antara jarak kamu ke saya dengan ke antena ini sama ya. Ya. Gitu loh. Tapi kalau misalkan ini yagi, enggak. Kalau yagi itu direksional. Berarti kalau yagi itu kan ada contoh antena yagi. Kalau saya lihatkan ya, saya carikan dulu antena yagi ya, supaya kamu bisa bayangkan. Bentar, saya tak minimas dulu ini. Oh enggak, sini aja langsung share screen aja. Tak carikan yang yagi. Nah, ini antena yagi ya. Nah, ini antena yagi. Nah, antena yagi itu nanti kalau kita belajar yagi ya, ini adalah ya seperti dipolmu tadi itu. Ini loh. Saya besarkan ini aja ya. Saya ambil ini ya. Nah, ini ya. Kelihatan ya? Ini dipolnya tadi itu. Ini dipolmu. Jadi ini seperti antena dipol. Kiri sama kanan. Cuma di belakangnya nanti itu ada logam di sini. Ya, dengan jarak tertentu. Yang sudah dihitung sama Mr. Yagi, orang Jepang. Ya, Yagi itu namanya orang Jepang. Seandainya dulu saya yang buat antena itu, saya yang desain namanya Yohanes Antena gitu ya. Nah, namanya yang buat itu Yagi. Ya. Jadi ini logamnya lebih panjang sedikit daripada setengah lambdanya ini. Ada ukurannya. Dengan jarak tertentu. Ada hitungannya. Ini namanya reflektor. Jadi seakan-akan nanti sinyal gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dia yang waktu ke sini, dipantulkan balik ke sini.
Nah, mantul baliknya itu resonansi dengan yang di sini. Sehingga dia menjadi lebih besar. Sinyalnya itu kan kalau ada dua gelombang beresonansi bertemu, ada dua kemungkinan toh, bisa saling paling jelek saling meniadakan, paling bagus dia menambah jumlah. Itu kalau superposisi, ya. Nah, itu dicari sedemikian rupa sehingga antara pada saat ini mancar dan ini mantulkannya itu menghasilkan yang superposisi, yang plus, bukan yang saling meniadakan. Ya, kalau ini saya geser ke belakang, nah itu kalau kita di lab, nanti kalau kita masuk ke lab ya, kita punya antena designer ini untuk Yagi. Nah, kamu bisa menentukan ini, tak majukan apa tak mundurkan ini, tahu ya? Sehingga sampai nanti daya pancarnya tertinggi. Nah, daya pancarnya kemana? Daya pancarnya itu ke sini. Daya pancar Yagi itu ke sini. Jadi ini reflektor dibalikkan balik ke sini, gitu. Nah, ini apa? Ini directional. Direction element namanya. Jadi ini nanti yang semakin banyak elemennya, gainnya akan semakin tinggi. Artinya dia semakin menyempit. Kalau ininya cuma tadi kan kalau cuma satu ini itu kan bentuknya seperti donat. Kalau belakangnya tak kasih ini, donatnya itu yang belakang seakan-akan dikecilkan, tapi yang ke dalam digedekan. Jadi donatnya condong ke depan, tapi masih besar. Nanti kalau dikasih ini satu, dia lebih nyempit lagi. Kalau dikasih lagi yang directional kedua, elemen kedua lebih kecil lagi. Ketiga lebih kecil, keempat lebih kecil. Berarti apa nanti? Kalau sampai directionnya itu ya gitu banyak, berarti daya pancar dia, directionnya betul-betul apa? Bimbitnya tambah lama, tambah sempit, tambah sempit, tambah sempit, tambah sempit. Seperti kalau kamu center itu, centernya kamu kecilkan. Jadi gambar di tembok tambah kecil, sampai paling kecil gini. Nah, berarti kan paling jauh dia nanti. Nah, tujuan Yagi adalah directional yang kalau kita mau nembak yang jauh-jauh. Ya. Tapi jeleknya apa? Jeleknya adalah kalau kamu terimanya di belakangnya Yagi di sini ya kamu nggak terima apa-apa karena min loop-nya ke sini. Ya, yang loop di belakang cuma kecil-kecil gini aja, enggak ada. Tapi dikatakan enggak ada. Karena semua dipantulkan sama dia ini. Ya. Itu Yagi. Oke. Pertanyaan berikutnya apa kira-kira? Yang tentang antena ini. Udah nggak ada? Belum ada. Ya, belum ada. Oke, kayaknya saya stop dulu ya. Brian mau tanya apa, Brian? Udah? Belum ya? Punya masih di mute mic-mu. Belum, Pak. Tadi sama kayak Mas Rizal mau tanya Oke, tadi. oke. Ya, ya oke, saya stop dulu ya.